Bismillah. Teman-teman, lihat kalimatnya. Kalau ada seseorang mencari tanpa iman, kemudian dia mendapatkan bagian dari hartanya, tetap yang dia dapatkan itu kalimatnya berbentuk tunggal. Thayyib, halalan, thayyibah. Ya. Thayyib itu tunggal atau jama'? Tunggal. Jama'nya thayyibat. Kalau tunggal itu satu atau banyak? Satu. Perhatikan. Orang-orang yang selalu mencari rizki tanpa iman, sekalipun dia muslim, tapi kurang membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka setiap yang dia dapatkan, sekalipun banyak, tetap akan selalu kelihatan sedikit. Nggak percaya silahkan. Anda kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Allah, Anda kerja, berangkat gelap, pulang gelap lagi, harta dikumpulkan. Demi Allah, kalimat Qur'annya, isyaratnya, kami akan jadikan yang kelihatan banyak oleh dia itu, nampak selalu terasa sedikit. Dia kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, tapi tidak pernah merasakan dan menikmati apa yang didapatkan. Nggak ada kenikmatan. Ya. Jadi kayaknya berangkat lagi, tapi tidak ternikmati. Kelihatannya banyak, cuma sedikit. Ya, Masya Allah. Tapi ketika Anda membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kelihatan oleh manusia yang lain seperti sedikit, tapi Masya Allah, karena keberkahan dituangkan di situ, kalimatnya jama, min thayyibat. Sedikit ini kami turunkan berkahnya, sehingga terasa nyaman, nikmat, tenang aja gitu. Kalimatnya jama. Memang cuma dapat 500.000 per bulan, tapi setiap akan cari makan, tiba-tiba temannya datang, biar saya yang belikannya. Masya Allah. Mau beli buah dari kampung ada kiriman, nih Pak buahnya. Sudah jadi, gitu kan? Sudah panen. Saya punya teman dulu, dari Bukit Tinggi. Berangkat dengan kami ke Tripoli, Libya. Bekalnya cuma $50. Selama 5 tahun di Libya, kembali lagi, uang itu utuh Pak. Bu. Utuh, dibawa pulang $50. Tidak habis. 50 US. Dan niatnya luar biasa gitu. Ketika berangkat ingin memuliakan keluarganya, ingin membahagiakan ibunya. Orang lain bekerja musim panas, beliau kemudian bekerja juga, tapi uangnya dikirim untuk haji ibundanya. Allah balas itu. Begitu pulang, ibunya berhaji, dimuliakan oleh Allah, menikah dengan baik, dan uang 50 US itu utuh. $50. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan seakan-akan banyak, tapi hidupnya nestapa, capek gitu. Tapi ada orang-orang yang kelihatan seperti sedikit, tapi cukup, enak. Kan yang paling enak itu hidup yang pas kan? Pas butuh ada gitu ya. Pas perlu datang gitu. Itu kan yang nyaman gitu. Ya. Dan banyak itu kan bukan yang kelihatan. Kalau yang kelihatan itu belum banyak, masih kelihatan, masih kehitung. Banyak itu yang nggak kehitung. Jadi ada orang-orang yang hidupnya oleh Allah dibuat nggak mikir, saking banyaknya. Kamu nggak usah mikir deh, biar nggak capek ngitung. Yang seperti itu capek nanti tuh. Ya, disimpan, begitu mau tidur lihat berangkas lagi. Berkurang sedikit, balik lagi, hitung lagi gitu kan. Ini enggak. Yang megang Allah. Jadi begitu dia butuh, kirimkan. Hidupnya enak, gak banyak pikiran. Coba pilih mana? 5 miliar dalam sebulan tidak berkah, atau 500.000 berkah, dan tidak ada pilihan ketiga, dan tidak boleh maksa. Itu tidak mudah gitu ya, teman-teman, tidak mudah. Karena itu, coba cek. Kalau selama ini Anda berumah tangga, maaf, ya ada rezeki yang selalu ingin dicari, tapi tidak pernah ada manfaat dari apa yang Anda peroleh itu, berarti ada ketidakberkahan di situ. Ya, mohon izin, ini semua kan harta kita akan ditanya ya. Gak usah diapalin, pertanyaannya pasti akan standar. Dari mana Anda dapatkan, kemana dikeluarkan. Pertanyaan pertama saya, baju Anda aja ini, ada berapa sampai hari ini? Baju yang kita kenakan. Pernah dicek nggak? Berapa banyak yang pernah baju Anda kenakan, yang Allah titipkan kepada Anda, berapa yang digunakan dalam hal manfaat untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa yang pernah digunakan untuk ibadah? Semua akan ditanya gitu kan. Kita mengatakan kurang-kurang, padahal yang di lemari cukup banyak. Dan semua akan ditanya. Kami sering katakan pada teman-teman, kalau ingin mudah hisabnya, pertama kali mengenakan sesuatu yang baru, gunakan untuk kepentingan Allah dulu. Pakai sholat. Di jawaban hisabnya enak. Dari mana fulan kamu dapatkan pakaian itu? Allah Maha Tahu, engkau yang Maha Tahu. Sebelum hamba gunakan, sebelum hamba jawab, engkau Maha Tahu dari mana hamba dapatkan. Dari harta yang paling halal ya Allah. Kemana engkau gunakan pertama kali? Untuk sholat menyembahmu ya Rabbal Alamin. Dan engkau tahu, Maha Tahu tentang waktu dan tempatnya. Anda kalau punya baju pertama kali digunakan apa? Baju baru pertama kali digunakan untuk apa? Masya Allah, Alhamdulillah. Dari mana kamu dapatkan semua ini fulan? Dari harta yang paling halal ya Allah, engkau Maha Tahu. Kemana engkau pertama kali gunakan? Kondangan ya Allah. Ya, cobalah gitu kan. Mulai dengan baik pelan-pelan. Nah, kalau keberkahan itu belum didapatkan, berarti hubungan kita belum ditata dengan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi visi yang pertama, ya coba cek dulu setelah berumah tangga, coba lihat bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir bagian nomor 1, Mas. Ya, karena baru 1 ini yang kita bahas. Ada orang yang hebat. Yang hebat ini belum nyari, kebutuhannya sudah Allah hadirkan. Yang pertama nyari dulu, baru dapat. Yang kedua bergerak sedikit, baru dihadirkan. Yang ketiga, belum bergerak, baru punya keinginan, langsung Allah hadirkan. Ya. Yang pertama disebut nas. Yang kedua disebut amanu. Yang ketiga langsung di Quran surah ke-7, ayat 96. Tadi rezeki ada di mana? Langit. Kita tinggal di mana? Di bumi. Sekarang perhatikan.
Ada orang yang oleh Allah langsung dibuka pintu rizkinya di langit dan di bumi. Kalau pintu langit dan bumi dibuka semuanya, ini dibuka langitnya, buminya dibuka. Dia tanpa bergerak pun, kalau cuma ingin dia dapatkan itu. Siapa orang ini? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah satu penduduk negeri, Anda sebandung semuanya dengan izin Allah, beriman kepada Allah, please tingkatkan takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Turunannya, salah satunya bentuknya ibadah. Puasa disebut dengan takwa. La'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183. Haji bakalnya takwa, Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Salat bagian dari takwa, baca Quran bagian dari takwa, tahajud bagian dari takwa, infak bagian dari takwa. Kalau Anda bangun rumah tangga dengan peningkatan takwa kepada Allah, demi Allah saya katakan, kata Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kami akan buka semua pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi, dan tidak ada perjalanan kehidupan rumah tangga itu kecuali nikmat aja.